Tor coba ke hotel ini, datangin, setannya nggak ada. Mungkin setannya udah terhibur. Nah makanya kayak ini kenapa setan pada pergi ketika gue ke hotel itu. Orang-orang selalu bilang gue di hotel itu dengar langkah kaki, dengar lihat penampakan muka di apa. Gue di situ sengaja sendiri, nggak nemu sama sekali. Jadi kayak ya udahlah, emang ditakdirkan untuk kontennya gitu aja gitu, normal-normal aja. Halo teman Dana, selamat datang di Waktu Senggang. Kenalin, nama aku Linda yang akan menemani kamu di episode Waktu Senggang di season baru ini. Dengan suasana yang baru, konsep yang baru, studionya juga baru. Pastinya bintang tamunya juga makin keren-keren yang kita datengin di setiap episodenya nih. Ada yang mau aku infoin ke kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, kemudian share juga. Dan nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan episode-episode terbaru dari Dana Indonesia ya. Pastiin kamu nonton sampai habis karena kalian juga bisa dapetin saldo Dana dengan cara kamu cek di description box. Di situ ada pertanyaan dan kalian bisa langsung jawab di kolom komen. Dan sertain juga username Instagram kalian. Dan ya langsung aja cek di description box di bawah ya. Nah di episode kali ini kita kedatangan tamu yang pastinya seru karena dia akan berbagi cerita atau pengalaman dan info menarik selama dia traveling nih ke sana ke sini, dan tamu kita ini juga suka review hotel loh. Kalian mungkin udah nggak sabar menanti-nanti. Welcome Kak Ade Tora. Halo Kak Ade Tora. Mendadak rame. Rame dong. Kita ada 5.000 penonton nih yang nonton hari ini. Siap, halo Kak Linda. Oke. Baik ya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik selalu. Kalau Kak Linda kelihatannya emang baik-baik terus ya. Wih, mantap. Meskipun kita barusan kenalan Iya, ya di 5 menit lalu season ya. baru ini. Bener. Oke. Oke. Nah, aku udah mulai penasaran nih karena kalau dilihat dari followers juga banyak banget ya, dari TikTok ada 66k, Instagram, kemudian YouTube juga ya kan. Kemudian dia tuh lebih sering ke travel blogger dan hotel reviewer. Yes. Sebenarnya kalau memulai suatu perjalanan gitu ya, itu budgeting atau bikin itinerary-nya tuh gimana sih biar efisien? Kalau misalkan udah tahap di jalan-jalan tuh emang udah nggak mikirin budgeting sebenarnya. Kayak berangkat aja bawa duit sebanyaknya. Cuman emang yang paling wajib kita listing ketika, apalagi kalau ke luar negeri, itu kan emang harus penginapannya, makanannya dan lain-lain. Kayak pokoknya listing yang wajib-wajibnya tuh yang emang kebutuhan pokok kayak penginapan, makan, biaya transportasi, dan tiketnya harus udah pulang pergi sih. Oke, jadi ada beberapa faktor yang penting, yang utama gitu yang harus disiapkan gitu ya sebenarnya. Oke, terus apa aja sih yang harus dibawa nih pas traveling? Kalau dibawa ya tergantung umur sih kayaknya. Oh iya? Kayak Gimana? ada yang udah jompo tuh biasanya bawa agak minyak angin kayak gitu. Oke. Cuman kalau emang yang seriusnya sih biasanya kalau tipikal orang yang travelingnya kalau backpacker nih, ya baju tuh emang harus tipikal yang lu tim yang nge-laundry tiba-tiba di lokasi kota tujuan, atau tim yang emang yaudah deh mix and match aja, nggak ada yang tahu juga kok gue pakai baju apa. Kalau dikontenin pun kan nggak kecium juga kok baunya gitu. Tapi itu balik lagi sih ke tipikal orangnya. Kalau yang dibawa obat-obatan pribadi itu udah wajib kan. Terus kayak kalau misalkan pakaian yang sebutuhnya, apalagi kalau si backpacker tuh yang cuma bawa satu backpack, kalau bawa baju OOTD-nya terlalu banyak kayak capek ya sih gitu kan, kayak harus bawa jinjingan nggak mungkin. Jadi kayak bajunya secukupnya, yang kalau bisa yang bisa di mix and match, outernya atau enggak dalemannya, celananya kayak gitu-gitu. Tapi ada opsi kalau kalian mau laundry juga bisa. Terus kayak data diri itu penting juga ketika kalian ke luar negeri, atau apalagi kan paspor tuh harus diamanin segala macem. Kita masuk ke dapur konten nih ya. Oke. Kita bahas tools atau perlengkapan apa aja sih yang dibawa kalau misalnya lagi mau buat konten saat traveling. Tergantung tujuan kontennya apa sih Kak. Misalkan kalau kontennya traveling tuh biasanya beberapa tempat emang agak ribet ya security-nya ya. Kayak mungkin yang sering-sering konten nih biasanya ngeliat kayak ada dilarang bawa ini, dilarang bawa itu. Nah kalau dulu emang sering bawa kamera tuh. Terus kesini cuma pakai handphone aja. Jadi dari situ makin kesini ketika kita udah mungkin makin banyak jam terbangnya, kayak tahu nih daerah ini nggak boleh pakai
kamera ini ya udah makin sini makin simpel pakai handphone aja sih, smartphone. Lebih oke ya pakai smartphone daripada. Jadi nggak ribet dan secara perizinan juga lebih satset aja gitu. Mantap, satset nih. Yang penting kontennya jadi udah. Oke, biasanya kalau traveling nih sendiri, solo atau ramean gitu berangkat? Awal sih emang sendiri sih. Cuman kayak misalkan kalau mungkin tapi Kalinda nggak mungkin udah follow Adetora sih sebenarnya. Udah dong, Oh, coba udah, dicek, serius. coba dicek. Berani nih aku. Berani nih aku. Oke. Jadi di konten tuh sering ngajakin yang namanya traveling bareng stranger atau staycation bareng orang-orang yang mau konten bareng. Jadi kayak awalnya tuh emang selalu sendirian, kayak orang pikir gila lu ya kemana-mana sendirian gitu kan, kayak jalan-jalan nggak mau ribet sebenarnya. Mungkin beberapa orang juga akan relate ketika mau jalan-jalan tuh pasti kalau bareng teman-teman ngumpulin jadwalnya tuh sama susah. Cuti tiap orang juga beda. Bener. Jadi kalau pribadi tuh kayak ini berangkatnya sendirian, beli tiket dan lain-lain. Ketemunya orang di sana biasanya. Oke. Jadi kenalan sama orang tuh biasanya orang hotel nanya-nanya ada yang suka konten atau enggak kayak gitu. Atau enggak warga lokal yang kayak penjual atau apa kayak gitu sih. Oh berarti malah ngajak travelingnya sama stranger? Ya, jadi kayak lebih banyak kenalan di sana sih, orang-orang baru di sana. Terakhir tuh paling ekstrim tuh kenal di mana ya? Di Lombok, tiba-tiba kayak ketemu sama orang restonya, diajak konten di restonya, kayak gitu-gitu kayak ya udahlah jalan aja with the flow gitu, kayak mungkin dia ngeliat ini ada orang kayak so asik sendiri ke video-video gitu, foto-foto, diajakin sama dia kayak Mas bikin konten ya kayak gitu, review restoran kita dong. Gitu nggak? Oh enggak, Kok kok tahu? tahu? Review resto kita dong. Dalam hati, ada red card kak. Gak canda-canda. Enggak, pikir, oh ya boleh sambil bantu-bantu juga. Ya udah jadi. Cuci piring? Enggak juga sih. Oke. Dari sana di Lombok, terus kayak kita bikin konten makanannya, terus ujung-ujungnya jadi kenal dan diajakin ke sana buat dia manajemen hotel juga. Jadi kayak next time kalau ke Lombok nginep di hotel kita ya gitu. Jadi masuk lagi gitu. Keren. Oke, aku lihat juga sih story hari ini emang ngajakin jalan-jalan juga kan. Betul. Ih, Buat beneran follow loh ini. Lo yang bener keren dong. Peres gitu kan. Lo Beneran yang ya? bener. Iya 2-3 orang kayak gitu ya. Ya. Berarti dari followers juga sering ngajak-ngajakin. Ada sering banget dibilang bahkan kayak kita pernah ngumpulin 16 orang tuh dalam satu apartemen untuk kayak hunting siapa sih yang suka bikin konten. Dan alhamdulillah dari mereka yang followersnya 1000 ngikut sekarang udah ada yang 11k, 10k, 30k, jadi kayak oh ya udah deh lumayan juga mereka jadi ikut gue terus kalian konten dapat cuan juga mereka gitu sih. Wah menarik. Bisa kali ya hostnya diajak traveling juga kali ya? Ikut pulang dari sini ayo. Waduh, kok langsung pindah satset nih. banget nih ya, oke. Ya. Oke, tapi kalau disuruh milih prefer mana sebenarnya? Sendiri atau yang rame-ramean mau sama stranger atau sama siapa? Tergantung suasana hati sih biasanya. Kayak kalau ketika kita kayak kebetulan kan anaknya introvert banget kan. Jadi kayak kalau ngelihat sih. Kalau ngelihat orang terlalu heboh itu paling sosial baterainya tuh kayak cuman ya paling 5 jam, abis dari situ kayak malas pengen dirinya. Ya jadi kayak tergantung gitu. Biasanya kalau jalan-jalan yang berhari-hari pengennya sendiri. Kalau jalan-jalan cuma 3 hari 2 hari itu kayak nggak apa-apa apa teman sama teman-teman kayak gitu-gitu aja sih. Oke, ada kriteria destinasi tertentu nggak yang harus didatengin? Misal lagi hits banget nih, lagi viral nih di sini, nah itu aku harus datengin atau ada kriteria lain? Adetora tuh banyak yang bilang kayak lu mah kenapa sih nggak mau ke tempat yang lagi viral? Karena emang pertama nggak mau ke tempat yang rame. Oke. Kedua kayak jangan menebar garam di lautan. Itu kan ibarat kata kayak lu udah bikin konten ini emang sih itu hoki-hokian bakal naik juga kan. Cuman punya mindset tuh di mana pengen ngeramein yang udah nggak rame sebenarnya kayak gitu sih Kak. Jadi ketika ngeliat oh ini sebenarnya bagus tapi udah redup nih. Jadi kita push lagi nih siapa tahu bisa naik dan jadi trendsetter lagi gitu sih. Oke, tadi sempat disinggung sedikit soal kita nggak tahu yang naik mana, itu hoki-hokian. Nah, ada nggak sih kayak formula atau tips and trick nih biar kontennya naik? Tadi kan ada juga kisah nyatanya ya dari yang 1000 doang followersnya terus meningkat bisa sampai K-an itu. Kalau akunnya Adetora itu biasanya mereka konten-konten yang lebih ke experience. Kan banyak tuh orang yang nge-review emang
review ala iklan gitu-gitu kan. Cuman kalau di konten itu biar viral tuh cari sisi di mana yang orang nggak bisa temuin sebenarnya. Misalkan hotel A nih, di hotel A tuh ada beberapa spot yang emang sebenarnya bisa pengunjung biasa masuk, cuman banyak yang nggak tahu, biasanya nge-review cuman ya udah kolam renang kayak gitu-gitu, rooftop. Tapi kalau misalkan di Adiatora tuh nyarinya yang gitu sih, ya spot-spot yang biasanya nanya ke orang hotel, Kak ada spot yang bagus gak lucu juga bisa di blow up gitu. Oh kan nanti naik ke rooftop lewat sini boleh kok gini-gini, oh kayak gitu sih. Jadi nyarinya yang sisi-sisi lucunya gitu. Oke, jadi ada riset langsung ke lapangan gitu, terus emang cari sisi yang belum banyak orang ngulik justru malah ya. Betul. Jadi kayak mungkin pionir gitu. Kita yang menaikkan lagi atau kita yang Trendsetter. waduh, Canda ya. keren banget emang. Gak canda ya. Ya gitu sih, pokoknya intinya kita harus tahu di lapangan tuh. Dan kadang-kadang emang nggak bisa di planning. Plan di rumah tuh datang ke hotel mau ngerekam apa. Ngelihat ke sana, oh ternyata yang unik tuh B-nya gitu. Ya udah kita uliknya yang B-nya kayak gitu sih. Oh, berarti fleksibel banget ya. Tuh. Ngelihat di lapangan tuh kayak gimana. Tapi sebelum itu berarti ada concepting dulu. Sebelum datang. Biasanya sih selalu ngelihat reviewer sebelumnya. Oh ini gini. Oh yaudah deh gue nyari di mana sisi unik lainnya. Misalkan entah sebenarnya bisa tips lebih hematnya gimana cara di hotel ini, atau enggak spot-spot yang bisa dipakai sama tamu lain tapi di review tuh reviewer jarang ngangkat kayak gitu sih. Menarik. Jadi cari sisi beda daripada yang lain gitu ya. Oke. Harus bawel sih biasanya ke orang hotel. Dan banyak dibenci orang hotel biasanya. Oke, ada pengalaman dibenci gimana? Oh sangat sering sekali. Bahkan sampai diteror. Lu gak boleh ke hotel, gue blacklist, lu taruh foto lu di depan resepsionis, sampai segitunya. Karena emang suka ngasih tahu hal yang sebenarnya gak. Oh I see. Kayak gitu sih. Kayak tips late check out, tips early check in. Sebenarnya itu ada. Cuman masih banyak orang yang gak tahu dan mikirnya itu bayar lagi nggak sih atau enggak. Sebenarnya itu gratis kan untuk beberapa jam di awal kayak gitu sih. Cuman ya orang hotel biasanya benci kan. Oke, aku ngerasa berarti konten-kontennya rada lebih jujur ya. Ya, Kayak, jadi keberpihaknya sebenarnya lebih ke customer. Cuman berusaha untuk tidak menyakiti klien. Kayak dua hal yang emang harus win-win solution aja sih. Hubungan ya. Oke, menarik. Kita bahas nih, kalau misalnya lagi traveling kan tentunya kita harus jaga kesehatan kan. Gimana sih cara jaga kesehatan fisik sama mental nih saat traveling? Mental agak susah ya. Bukannya traveling itu kita memperbaiki mental? Oh iya sih sebenarnya harusnya itu kan. Iya kan? Cuman ya kalau dibilang jaga kesehatan fisik dan mental, kalau kesehatan mungkin karena emang mindsetnya gue pribadi tuh pengen jalan-jalan tuh ya jalan aja, nggak ada beban atau gimana. Jadi selalu dikasih, alhamdulillah selalu dikasih kesehatan. Cuman kalau mental biasanya itu ketika harus di push untuk show up di depan orang ramai itu gak kayak kan seorang introvert katanya gitu kan, balik lagi kan. Jadi kayak nggak bisa sebenarnya untuk kayak lu harus ada adegan makan nih depan orang. Di situ emang oke, pas pulangnya capek di hotel tidur udah. Jadi kayak gitu doang sih. Sisanya oke lah. Kalau mental yang lain. Nangis kan ceritanya. Jangan gitu dong, belum. Oh enggak, belum ya. Kita datangkan. Wow. Enggak dong, enggak ya. Oke. Terus gimana sih cara menyesuaikan budaya nih ketika traveling? Karena kan banyak juga emang culture shock segala macam gitu pas waktu traveling. Budaya pernah jalan-jalan kemana ya yang paling bikin kaget tuh? Ke daerah Padang. Kenapa tuh? Kayak ya itu mungkin mereka jarang melihat orang-orang yang ya itu yang sendirian megang handphone terus naruh handphone terus kayak makan so asik depan kamera. Itu kayak mungkin dari mereka tuh kayak mikirnya ngeliatin dan kedengeran gitu loh, ada aneh banget gitu. Aneh banget gitu kayak ya udahlah kayak ya gimana dong, gue harus bikin konten enjoying momennya makan kan gitu. Terus dari mereka kayak ya sering dianggap aneh gitu doang sih, tapi it's okay kok. Di Padang seru banget kemarin. Oke, jadi emang lebih ke lingkungan ya. Dari mereka mungkin belum, karena pas ke Bukit Tinggi daerah Bukit Tinggi sana deh kayak gitu-gitu. Cuman kayak ya udahlah. Berarti lebih ke challenge untuk jadi content creator tuh ada soal kita masa bodoh sama omongan orang ya. Harus itu kayaknya emang harus ada di benak kita, ditanamkan nih. Jadi kayak kalau nggak gitu, song artis lo ngalai lo, followers baru 3.000 aja udah so-soan gini. Dulu digituin, jadi kayak ya udahlah, biarin aja, jalanin aja gitu. Bodoh amat tuh harus ada dari awal. Oke. Apalagi tuh pembelajaran yang kayak gitu yang bisa
didapatkan selama karir membuat konten kreator? Biasanya kalau itu jalan-jalan bisa tahu karakter orang. Oh ya? Iya, misal kalau jalan-jalan tuh pas berangkat mungkin keseharian udah sering bareng. Pas kita udah traveling kita bisa tahu sifat aslinya manusia itu. Setuju banget sih. Tahu kan? Bener, Pengalaman. bener. Coba ceritain. Wow, jadi hostnya sekarang. Kebalik ya? Oh, iya. Wow, oke. Kayak gitu sih Kak. Jadi kita bisa nebak karakter. Kalau lu mau tahu karakter temen lu, ajak jalan-jalan 3 sampai 7 hari deh. Langsung kebuka semua Ketahuan kartunya ya. siapa yang so anak raja banget, siapa yang kayak nggak mau disuruh-suruh atau nggak mau berbagi, nggak mau emosinya kayak pokoknya ketahuan semuanya di situ sih. Gitu. Oke. Itu tipsnya guys untuk mencari tahu seluk-beluk dalam. Ajak deh cewek atau cowok lu jalan-jalan, ketahuan dari situ. Oke. Yang punya ya. Oh, yang punya. Yang nggak punya ya udah. Nah, ajak teman aja. Stranger. Stranger bener di situ. Atau nggak follow biar bisa diajak juga. Nah, bisa jalan adek Tora Bener. bareng-bareng. Kemudian nih, tantangan selain itu ada lagi nggak? Ada tuh kalau kita jalan-jalan ke wilayah baru, ongkosnya tuh biasanya 10.000 bisa kita ditargetin 45.000 mas gitu. Jadi kayak kita harus pinter, kalau punya teman warga lokal tanya dulu kayak gitu-gitu sih. Mantep. Ada nggak sih tips and trick nih solo traveling? Solo traveling, tipsnya harus bisa bikin ramai hidup sendiri aja sih. Karena emang pas solo traveling tuh kadang-kadang emang kita butuh teman buat ngedumel. Tapi kalau misalkan bareng teman kita jadi ngedumel sendiri. Jadi kayak serba salah sih emang ya kalau solo traveler. Tergantung sikap kayak gitu. Ya. Jadi kayak tipsnya harus bisa menempatkan diri aja sih. Oke, ada nggak sih cerita-cerita unik? Mungkin bisa horor atau mistis ketika traveling? Kalau horor ya, jujur nih, padahal pengen tahu punya pengalaman horor, tapi nggak pernah sampai detik. Alhamdulillah sih, nggak pernah sampai detik ini kayak ketemu setan atau apa. Oke. Tapi pengen ya? Itu pengen cita-cita karena buat konten, berarti. karena pengen buat konten kan, kayak biar Ada tujuan. sekali-kali dong gue jangan ngelawak mulu gitu di IG gitu kan, tiba-tiba ada setan gitu apa, ini nggak ada. Jadi kayak Tor coba ke hotel ini, datangin setannya nggak ada. Mungkin setannya udah terhibur. Nah makanya kayak ini kenapa setan pada pergi ketika gue ke hotel itu, orang-orang selalu bilang gue di hotel itu dengar langkah kaki, dengar lihat penampakan muka di apa. Gue di situ sengaja sendiri, nggak nemu sama sekali. Jadi kayak ya udahlah, emang ditakdirkan untuk kontennya gitu aja, gitu normal-normal aja, nggak harus ketemu setan atau gimana kayak gitu. Oke. Tadi sempat dikasih tahu kalau kontennya lebih banyak tentang ngelucu ya. Ada sebenarnya celetak-celetuk sih, nggak ngelucu sih, beban ya, pressure ya kalau dibilang ngelucu ya. Lebih ke anaknya celetak-celetuk aja. Jadi kayak kontennya begitu. Oke, celetak-celetuk itu kan tapi lucu ya. Ada sense of humornya di situ. Dikit. Kasih tips dong buat kasih sedikit lucu di konten. Sedikit lucu. Kalau lucu tuh harus lebih ke banyak pengalaman ketemu orang aja. Misalkan sama orang-orang bilang kan keresahan diri. Misalkan gue tuh dari dulu emang gak pernah ke hotel kan. Ketika gue ke hotel yang bagus, gue bilang, oh ini rasanya kamar orang kaya. Kayak intinya keresahan gue sebagai orang miskin gitu kan. Dulu kayak pengen ke hotel gimana, di situ gue celetuk-celetuk. Jadi kayak ya gitu-gitu aja sih. Kalau di gini gue jadi pusing kan. Sabar. Take Tapi your time. kalau misalkan emang pas PO itu keluar aja. Oh, berarti emang bukan yang kalau misalnya komedian kan stand up komedian apalagi ya. Dia kan emang buat skrip, terus research. Itu orang-orang tuh biasanya nge-script. Justru kalau gua nge-script itu malah kayak aduh, di videonya udah 7 detik, script gua 15 detik gitu ya. Jadi kayak nggak cukup. Jadi kayak pas voice over kayak sambil tiduran ngelihat muka gua lagi mangap nih atau apa gitu, di situ kayak nyeletukin kemana kayak gitu. Oh, berarti emang spontan itu ya? Ya, begitu. Oke. Apa aja yang kelihatan di depan mata, oh yaudah jadi voice over kayak gitu. Kita bahas lagi ke dalam video travelingnya ya. Itu kan ada makanan gitu ya kadang, terus kalau nggak review penginapan gitu kan. Itu tuh ada modal sendiri atau kadang campur, ada endorse juga gitu? Lebih ke ngumpulin lah dari gaji kantor misalkan dulu, kayak buat ke hotel tuh, hotel kan rata-rata kan 300 sampai 500 ribu lah. Jadi ngumpulin kayak oh sebulan ini pengen deh staycation sini. Tapi emang kebetulan anaknya memanfaatkan pertemanan ya. Jadi teman tuh rata-rata head on semua. Jadi ketika ke hotel, oh lu di hotel ini gue boleh mampir gak gitu. Gue kontenin. Itu tips memanfaatkan teman. Friends with benefit dengan
kearifan lokalnya kayak gitu dengan hal positif. Oke. Kayak gitu sih. Sebenarnya ada nggak sih rekomendasi hotel yang paling oke deh Wow, di Indonesia? berat sekali. Semuanya pengen dibilang oke soalnya. Oh, yang sebagai BA-nya Inivi Besti ini ya. boleh kasih. Sebenarnya hotel-hotel tuh selama yang dicoba tuh ada villa, hotel, resort gitu kan. Kalau di Bali tuh punyanya Inivi Management. Dan kalau misalkan ditanya di Jakarta, tergantung kebutuhannya. Ada kebutuhan orang yang pengen liburan keluarga. Ada kebutuhan yang emang cuma pengen me time di kamar aja. Ada orang yang pengen kayak pengen lihat City Light Jakarta nih gitu. Itu banyak. Jadi kayak kalau ditanya mana yang bagus, semuanya bagus sih. Apalagi kalau kalian lihat di #gerbek_hotel itu ada di situ. Oh ya, ini kan karena kontennya banyak ya, ada 3 platform. Paling favorit di mana sih? So far sih yang udah centang biru aja sih. Oh, okay. Nggak ada Instagram aja, karena di Instagram lebih appreciate orang-orangnya, kayak karena di situ ada bunda-bunda atau bunda-bunda. Jadi followersnya kan emang bunda-bunda banget kan. Jadi kayak kadang-kadang posting di IG story, bunda cara ngegoreng ini gimana? Itu langsung DM sih, gorengnya harus diginiin dulu kata orang gini kayak gitu. Sesimpel mau masak tempe dicuci atau enggak gitu. Mereka langsung menjawab karena sayang banget sama followers di IG. Oh. TikTok juga sayang kok. takut biar ditinggalin. Iri ya, iya. Biar gak iri. YouTube juga sayang. Oke. Dari 3 itu ada ini gak sih perlakuan khusus setiap platform gitu? Kayaknya TikTok deh yang emang harus dibedain, karena selalu ketika ngupload konten di sosial media yang lain ya sengaja works, tapi kalau di TikTok kayak kadang di take down, kadang ada cuman yang nonton 10 biji karena emang ada community guideline yang super duper strict gitu, kayak susah banget sih. Oke, teman-teman Dana juga bisa cek sosial medianya Kak Ade Tora di mana? Di Instagramnya ade.tora, ingat ya ADHE pakai ade gitu. Ade, oke. Ade Tora. TikToknya Ade Tora juga tapi nggak ada titiknya. YouTube-nya Ade Tora TV tapi udah. Oke, ada tambahan TV-nya ya untuk di YouTube-nya. Tadi tuh sempet disinggung sedikit soal sebelumnya kerja, terus sekarang jadi content creator. Nah, apa sih pertimbangan untuk switching job dari kerja kantoran mungkin ya, terus ke jadi content creator? Kalau ditanya kenapa pindah atau gitu-gitunya, sebenarnya karena keterbatasan waktu. Kalau kerja kantoran lah itu udah pasti kan. Karena pertama dapat cuti dari kantor tuh agak lumayan susah ya. Kayak mintanya 3 hari 4 hari dikasihnya sehari. Ke Bali sehari mau ngapain? Jadi kayak gitu sih lebih ke. Dan ketika kita udah ada di tahap beberapa fase, duit udah cukup nih gitu kan. Bisa deh bertahan buat berapa bulan ke depan. Gambling, mikir, nanya ke orang tua, nanya ke ahli agama gitu, semuanya aman ya udah. Minta restu ya. Iya. Terus alhamdulillah udah bisa nentuin, secara keuangan udah settle berapa bulan ke depan, secara waktu jadinya lebih enak, jadi ya udah resign dari kantor gitu sih. Oke, dari sejauh menghadiri beberapa lokasi atau tempat, ada daerah favorit nggak? Boleh di luar juga, boleh di luar negeri juga. Favorit? Favorit tuh karena mungkin ini personal sih, Lombok sih. Kenapa tuh Lombok? Lombok tuh walaupun beach club tapi tidak berisik gitu. Ngerti gak? Enggak, belum pernah soalnya. Boleh mungkin diajak ya nanti. Oke, siap. Jadi kan lagi-lagi introvert ya, nggak suka ketika beach club yang terlalu huru-hara gitu. Di sana musik jedak-jeduk juga tapi auranya damai gitu. Kayak bayangin deh, pasir, ada kuda lewat, ada ombak, sunset, ada bule-bule lagi pacaran di situ, kayak bisa nggak sih gue tinggal 2 minggu lagi di sini gitu. Oh, kurang lama gitu ya, karena terlalu pengen nambah, selalu pengen nambah kalau lagi di Lombok kayak gitu, di Gilinya tepatnya kayak gitu. Oke, boleh tuh guys rekomendasi daerah wisata ya. Yes. Yang menarik banget. Oke, aku mau kasih tahu juga buat kalian yang pengen update story gitu ya, atau upload konten-konten kalian, pengen jadi content creator juga, mungkin bisa mulai dari modal sendiri atau enggak modal temen gitu ya. Kalian tapi takut kehabisan pulsa atau pakai data nih. Nah, kalian bisa isi pakai Dana. Jadi kalian gak bakal ketakutan kehabisan kuota ataupun paket Dana untuk upload. Ada destinasi atau tujuan hotel yang ingin direview lagi ke depannya? Mungkin bisa di luar atau di Indo, atau harapan yang belum kecapai nih. Misalnya review hotel paling
termahal di dunia gitu atau Iya. yang seperti itu. Sebenarnya nih ini juga salah satu orang yang sering dikatain Adetora tuh hidupnya tanpa planning. Ngejalaninya ketika ada kesempatan ya udah, maksudnya kayak nggak ada target sebenarnya, nggak ada yang pengen kemana-kemana. Cuman kalau misalkan harus dijawab banget nih gitu, apa ya? Tuh bingung kan, emang nggak ada target Kak. Jalanin aja gitu. Maksudnya ketika di depan ada kesempatan yang A, pikir oh bagus, ambil gitu. Kayak gitu-gitu aja sih. Karena ya emang kalau terlalu ngoyo capek juga sih. Jadi kayak yang di depan mata kesempatan ambil gitu aja. Wow. Step by step lah. Jangan langsung pengen ke atas gitu loh. Intinya gitu sih. Banyak amanat-amanat gitu ya ketika kita buat konten itu tuh kita selipin kejujuran Yes. dan lebih banyak kayak kasih kalau aku ngelihatnya malah fleksibilitas ataupun spontanitasnya itu gitu, dan di situ kita cari sisi pembeda dari konten-konten yang udah ada meskipun mungkin objeknya atau tempatnya lokasinya sama gitu, tapi kita cari sisi berbedanya. Nah itu yang menjadi mungkin apa ya, ciri khas kali ya. Betul sih. Ciri khasnya dan malah jadi buat karakter buat si konten kreatornya sendiri. Nah itu tentunya kalian dapat banyak insight ya dari obrolan kita hari ini. Jangan lupa untuk ikutan kuisnya dengan cek description box di bawah dan kalian bisa langsung komen dan sertain juga Instagram kalian. Terus jangan lupa juga untuk like, comment, share dan juga subscribe YouTube Dana Indonesia. Terima kasih banget untuk Kak Ade Tora dan juga untuk kamu nih para penonton, teman-teman Dana. Sampai ketemu di waktu senggang berikutnya. Linda pamit dan Kak Ade pamit juga. Pamit juga. Thank you semuanya. Bye-bye.